Dok, nanya dong. Ah, Bokap gua kan sering marah-marah. Apa dia kena hipertensi gitu? lah, marah-marah kenapa? Ya lahannya gua jual sih tanpa sepengetahuan dia. Apakah marah-marah merupakan suatu gejala dari hipertensi? Tentu saja tidak. Tidak ada tuh orang marah-marah itu gara-gara hipertensi. Ya itu dia marah-marah gara-gara lahannya dijual. Bukan karena hipertensinya. Gitu ya teman-teman. Lalu apa kiranya hipertensi itu? Kita intro. Halo semuanya, balik lagi sama saya. Sekarang ada di meja konsultasi Project D. Dengan slogan kita tidak penting, yang terpenting adalah informasi yang mau kita bagikan teman-teman. Oke, di tiap video selalu kita awali dengan pertanyaan. Apa itu, dan apa itu. Sekarang kita mau bahas hipertensi, maka pertanyaannya adalah, apa itu hipertensi? Agak susah nih jawabnya ya. Ya udah saya ambil dari satu referensi aja ya. Menurut buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam, tuh bukunya itu tuh, hipertensi didefinisikan sebagai peningkatan tekanan darah di atas nilai normal yang telah disepakati. Lalu nilai normal tekanan darah yang disepakati yang normal itu berapa sih? Nah, itu yang banyak banget sebenarnya. Jadi banyak referensi, banyak dari Amerika, dari Eropa, mereka menyarankan beberapa hal. Cuman pada akhirnya kayaknya yang mau saya pakai adalah patokan dari GNC 7 atau GNC 7. Jadi tekanan darah normal itu adalah tekanan darah yang atas, atau kita bilang sistol, kan ada tekanan darah sistol, ada diastol. Yaitu yang sistolnya itu berada di angka kurang dari 120 teman-teman, dan angka bawahnya yang sering tanya bawahnya berapa dok, nah itu kita bilangnya diastol. Angka bawahnya itu normalnya kurang dari 80, dan bila tekanan darahnya sistolnya 120 sampai 139 disertai diastol 80 sampai 89 kita sebut sebagai perhipertensi. Nah kalau tekanan darah atasnya 140 sampai 159 disertai dengan diastol 90 sampai 99 dikatakan hipertensi grade 1. Dan bila tekanan darahnya lebih dari atau sama dengan 160 sistolnya dan diastolnya itu sama dengan 100, ya kita katakan sebagai hipertensi grade 2. Ya sebenarnya acuannya banyak seperti yang tadi saya bilang, saya tunjukkan aja tabelnya ya. Silahkan lihat gambar yang saya tampilkan ini. Tapi biar lebih ringkas saya bahas menggunakan GNC 7. Saya udah kasih tanda tuh, saya kasih warna merah, ya bisa dilihat di situ ya teman-teman ya. Kita pakai itu. Ada beberapa ini bisa kalau lihat tabel, cuman saya pakainya GNC 7. Untuk tekanan darah sendiri diukur dengan alat yang namanya tensimeter ya teman-teman. Itu loh yang biasa ditaruh di pergelangan tangan, dipompa-pompa tuh. Tapi sekarang kan udah mulai canggih ya, udah ada yang otomatis juga sih. Tapi entah kenapa sih sebenarnya dalam keadaan tertentu saya sih lebih mantep atau lebih sreg menggunakan tensi yang manual. Biasa orang lama kali ya. Tapi ya kalau manual tuh kita bisa dengar secara langsung, jadi ya saya rasa lebih presisi asalkan alatnya dikalibrasi secara teratur. Lalu apa aja gejala seorang mengalami hipertensi? Seringnya dan bahkan sebagian besar orang itu nggak menunjukkan gejala apa-apa loh. Bahkan sekalipun angka tekanan darahnya sudah memasuki angka berbahaya, itu nggak muncul gejala apa-apa. Pada beberapa orang bisa seperti itu memang teman-teman. Nah, dengan kondisi seperti ini tidaklah heran kalau misalnya hipertensi itu dapat julukan penyakit silent killer. Nah, tahu-tahu kena penyakit pecah pembuluh darah, terjadi stroke dan lewat. Namun memang pada beberapa orang darah tinggi ini bisa menimbulkan gejala. Gejalanya seperti apa? Yang pertama, sakit kepala. Sakit kepala ini bisa jadi tanda hipertensi.
Tapi ya banyak juga sih penyakit yang keluarnya sakit kepala. Terus yang kedua nafasnya bisa jadi pendek, terus bisa juga kadang-kadang sampai mimisan. Itu gejala-gejalanya kan nggak khas teman-teman, nggak jelas itu. Kita baru tahu setelah kita tensi. Nah, oke ya, langsung aja nih kita jawab pertanyaan dari si bro tadi. Nggak ada gejala marah-marah pada orang yang memiliki darah tinggi. Nggak ada kan? Yang tadi saya bilang gejalanya nggak ada marah-marah. Tapi bisa aja gara-gara marah-marah tekanan darah kita meningkat. Karena di situ ada mekanisme sistem persarafan. Tapi nggak ada tuh orang darah tinggi jadi marah-marah atau orang darah tinggi gejalanya marah-marah, nggak ada. Karena sejatinya tekanan darah itu memang dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Yang pertama sih dari jumlah cairan yang ada dalam pembuluh darah. Yang kedua yang namanya elektrolit dalam darah, seperti yaitu natrium, kalium, itu elektrolit teman. Kekentalan darah juga berpengaruh, pengaruh hormonal dan juga sistem saraf. Itu tadi hal-hal yang mempengaruhi tekanan darah. Tentu saja saat kita marah-marah di situ memicu sistem saraf. Namanya sistem saraf simpatis. Dan mungkin akan mempengaruhi beberapa produksi hormon tertentu yang pada akhirnya itu bisa membuat tekanan darah kita jadi tinggi kalau marah-marah nih ya. Makanya sebenarnya pada waktu pengukuran dengan menggunakan tensimeter, pasien-pasien itu dianjurkan sebenarnya dalam keadaan yang rileks untuk mendapatkan angka tekanan darah yang paling real. Itu teman-teman, bukan pada saat marah-marah. Karena di situ akan mempengaruhi hasil tekanan darahnya teman-teman. Nah, saya itu suka banget membahas faktor resiko. Nah, sebenarnya ada beberapa orang yang memiliki resiko lebih tinggi mengalami hipertensi. Apa saja sih orang-orang yang berisiko mengalami hipertensi? Usia tentu saja teman-teman. Semakin tua, orang-orang berisiko mengalami tekanan darah tinggi. Ras-ras tertentu itu berisiko mengalami tekanan darah tinggi. Dan tentu saja riwayat keluarga dengan hipertensi. Kalau orang tuanya mengalami hipertensi, kita anaknya sebenarnya beresiko. Tapi apakah pasti kena? Ya belum tentu juga. Kan saya bilang beresiko. Terus orang-orang dengan obesitas, orang-orang yang mengalami stres dan konsumsi alkohol yang terlalu banyak dan tidak lupa merokok. Itu tadi resiko banget mengalami hipertensi teman-teman atau tekanan darah tinggi. Ini juga yang mungkin sering orang nggak sadarin ya teman-teman. Terlalu banyak mengkonsumsi natrium. Natrium ini gampangannya ya makanan yang kandungan garamnya tinggi. Contoh nih pengawet makanan. Contoh nih micin. Nah itu tuh banyak natriumnya teman-teman. Nah, orang-orang yang konsumsi natriumnya tinggi ini beresiko mengalami hipertensi teman-teman. Jadi kalau misalnya makan micin, makan ya mie instan itu kan banyak pengawetnya, banyak juga snack keripik dan lain-lain itu banyak kandungan natriumnya. Jadi mereka beresiko sebenarnya. Dan yang terakhir, aktivitas fisik yang minim itu menyebabkan kita semakin beresiko mengalami tekanan darah. Ya oke lah, kayaknya sampai segitu dulu aja. Next time kita mau bahas mengenai komplikasinya apa, terus bagaimana sih pencegahan dan pengaturan pola hidupnya yang baik gimana sih buat pasien hipertensi atau darah tinggi ini. Kalau memang teman-teman suka, bisa like, subscribe, dan share video ini ya. Dan kalau mau tanya-tanya atau mau kasih masukan, bisa saja tulis di kolom komentar. Buat sampai saat ini, terima kasih dan sampai jumpa.